Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur spiritual semua. Salam satu budaya. Selamat datang kembali di channel yang penuh hal-hal unik, misterius, dan penuh dengan makna kehidupan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, berkah, dan selalu dalam lindungannya ya. Amin. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang auranya tuh beda banget? Baru kenal aja udah berasa dekat banget. Kayak punya magnet alami. Entah itu dari tatapannya, ucapannya, bahkan kehadirannya aja bikin suasana langsung berubah. Nah lur, bisa jadi, orang itu punya weton langka. Dan percaya atau enggak, weton-weton ini cuma dimiliki oleh kurang dari 1% orang di dunia. Tapi sebelum kita bongkar tuntas semua rahasia ini, yuk bantu support channel ini dulu. Klik like-nya, share ke teman yang suka dunia spiritual juga, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru. Dan yang paling penting, tulis sholawat di kolom komentar, biar energi baik terus ngalir ke kita semua. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan lur. Di budaya Jawa, weton bukan sekadar hari lahir biasa. Weton adalah gabungan hari dan pasaran Jawa yang dipercaya bisa mencerminkan karakter, rezeki, jodoh, hingga aura spiritual seseorang. Tapi dari puluhan kombinasi weton yang ada, ternyata ada beberapa weton yang benar-benar langka. Bukan cuma jumlahnya yang sedikit, tapi juga energi spiritualnya itu yang luar biasa kuat. Mereka ini kayak punya koneksi batin langsung ke alam semesta. Bisa jadi penyembuh, pemimpin alami, atau bahkan jadi tokoh besar dalam hidup orang lain. Jadi gini lur, kalau di dunia modern, kita biasanya cuma tahu hari lahir kita tuh. Misal, Selasa, Kamis, atau Sabtu. Tapi dalam kepercayaan Jawa, itu belum cukup buat menggambarkan siapa kita sebenarnya. Dalam tradisi Jawa, kita punya sistem penanggalan sendiri yang unik banget. Namanya penanggalan wetonan. Sistem ini gabungin hari dalam seminggu, 7 hari, dan pasaran Jawa, 5 hari. Kombinasi ini membentuk yang disebut weton. Contoh, kalau kamu lahir hari Rabu dan pasaran Pon, berarti wetonmu adalah Rabu Pon. Atau kalau lahir di Jumat Kliwon, ya wetonmu Jumat Kliwon. Kedengerannya simpel ya? Tapi tunggu dulu, di balik gabungan itu, ternyata tersimpan energi besar yang membentuk karakter, nasib, rezeki, hingga takdir seseorang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok ada weton yang disebut langka? Apa bedanya sama weton biasa? Ini dia rahasianya. Pertama, dari sisi statistik. Kalau dihitung, ada 35 kombinasi weton, 7 hari dikali 5 pasaran. Tapi, beberapa weton hanya terjadi di waktu-waktu tertentu yang jarang banget berulang. Apalagi kalau gabungannya jatuh di hari-hari sakral menurut kalender Jawa, atau hari besar tertentu. Contohnya, lahir di Jumat Kliwon yang bersamaan dengan bulan Suro, itu sangat langka. Atau lahir di Minggu Pon bertepatan dengan gerhana bulan, wah itu udah luar biasa unik. Kedua, dari sisi spiritualitas dan energi. Beberapa weton dipercaya membawa frekuensi spiritual tinggi. Jadi meskipun secara jumlah orangnya banyak, tapi yang bisa mengakses energi tinggi dari weton itu hanya sedikit orang aja. Makanya, meskipun lahir di tanggal yang sama, 2 orang bisa punya jalan hidup yang beda banget. Tergantung bagaimana mereka mengaktifkan potensi dari wetonnya. Weton langka sama dengan kombinasi energi unik. Coba kamu bayangin gini, weton itu kayak DNA spiritual. Setiap kombinasi hari dan pasaran punya kode getaran tertentu. Misalnya, hari Senin itu energinya cenderung tenang, introspektif, dan penuh empati. Tapi kalau pasaran Wage digabungin, dia dapat tambahan energi kepekaan dan kebijaksanaan batin. Nah, ketika 2 kode energi ini ketemu, lahirlah sosok yang punya aura magnetik alami, mudah memahami orang lain, bahkan sering dapat firasat tanpa dia cari-cari. Tapi yang menarik, gak semua kombinasi hari pasaran menghasilkan energi seimbang. Ada yang bertabrakan, ada yang saling memperkuat, dan ada juga yang justru membuka pintu ke dunia spiritual yang lebih dalam. Dan inilah yang bikin weton langka itu punya efek beda dari weton biasa. Apa yang bikin weton langka punya aura kuat? Sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam. Kenapa kok mereka yang punya weton langka bisa punya aura yang menggetarkan? Yang bahkan bikin orang lain ngerasa takjub,
adem, atau malah takut saat berada di dekat mereka? Jawabannya, karena mereka hidup dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan orang kebanyakan. Orang-orang ini bisa merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Bahkan bisa menyerap emosi atau energi dari orang lain. Lebih peka terhadap energi. Punya intuisi yang tajam. Kalau kamu pernah ketemu orang yang baru duduk bareng aja rasanya kayak tenang banget, nyaman, damai, atau sebaliknya, langsung bikin merinding dan nunduk tanpa alasan. Nah, itu biasanya karena mereka bawa frekuensi aura yang beda. Yang menarik lagi, weton langka ini sering banget punya hubungan erat sama perjalanan takdir yang besar. Mereka bisa jadi pemimpin alami, guru spiritual, penyembuh luka batin orang lain, atau bahkan pemecah kutukan leluhur, penyejuk dalam keluarga. Tapi, perjalanan mereka gak mudah. Justru karena mereka bawa cahaya, mereka juga sering diuji dengan kegelapan. Contohnya, banyak yang lahir dengan latar belakang keluarga penuh konflik. Masa kecilnya keras atau penuh kehilangan. Sering merasa kesepian atau merasa berbeda. Sering ketemu kejadian aneh yang susah dijelasin. Tapi justru dari situlah kekuatan mereka ditempa. Pernah gak sih kamu ketemu orang yang kehadirannya aja udah bikin ruangan berubah suasana? Atau mungkin kamu sendiri pernah ngerasa, aku tuh beda, tapi aku gak tahu kenapa. Nah, bisa jadi kamu atau orang itu lahir di salah satu weton langka berikut ini. 1 Kamis Legi, Sang Penembus Batas. Ini dia, salah satu weton yang paling kuat secara spiritual dan intelektual, Kamis Legi. Kamis melambangkan keteguhan, wawasan, dan ketajaman pikiran. Legi adalah pasaran yang punya energi manis, lembut, tapi kuat dari dalam. Gabungan ini menghasilkan pribadi yang cerdas, punya visi besar, dan sering melampaui batas zamannya. Ciri-ciri Kamis Legi. 1. Punya ketertarikan pada dunia metafisika, filsafat, atau hal-hal gaib. 2. Kalau dituntun dengan baik, bisa jadi guru besar dalam bidang apapun. 3. Visioner, pemikir jauh ke depan. 4. Sering merasa gak nyambung sama lingkungan sekitar karena pikirannya terlalu luas. Contoh kisah inspiratif. Salah satu tokoh pergerakan nasional diketahui lahir di Kamis Legi. Semasa kecil, dia sering melamun dan dianggap bodoh. Tapi ternyata, dia adalah orang yang paling paham soal strategi dan spiritualitas. 2 Sabtu Pon, Sang Penjaga Gerbang Karma. Selanjutnya, kita bahas weton yang cukup berat dan penuh tantangan, Sabtu Pon. Sabtu mewakili kekuatan terakhir dalam siklus minggu, sering dikaitkan dengan kematian, penutupan, dan pembelajaran jiwa. Pon adalah pasaran karma, pengulangan, dan penggenapan. Orang yang lahir di Sabtu Pon sering datang ke dunia bukan cuma untuk hidup, tapi untuk menebus karma leluhur, memperbaiki luka garis keturunan, atau menyelesaikan misi spiritual besar. Ciri-ciri Sabtu Pon. 1. Punya potensi besar, tapi sering tertahan oleh kondisi luar. 2. Kalau sudah sadar siapa dirinya, bisa jadi pemutus rantai penderitaan keluarga. 3. Sering ngalamin kejadian aneh yang berulang, seperti karma. 4. Dari kecil sudah terbiasa menanggung beban berat. Contoh kisahnya. Seorang wanita yang lahir di Sabtu Pon, terus mengalami kegagalan dalam pernikahan. Sampai akhirnya dia sadar bahwa leluhurnya pernah dikutuk karena suatu pelanggaran. Setelah melakukan ritual maaf dan penyembuhan leluhur, hidupnya berubah drastis. Dia akhirnya menemukan pasangan dan menjalani hidup yang damai. 3 Jumat Kliwon, Sang Pembuka Dimensi. Kita mulai dari yang paling populer dan juga paling misterius. Jumat Kliwon. Nama yang sering dikaitkan dengan hal-hal gaib, mistis, dan spiritual tingkat tinggi. Tapi sebenarnya, energi di balik weton ini bukan negatif, melainkan sangat kuat dan dalam. Apa sih keunikan Jumat Kliwon? Hari Jumat adalah hari yang penuh berkah dalam banyak kepercayaan, termasuk Islam dan Jawa. Sedangkan pasaran Kliwon punya getaran spiritual tinggi dan sering dianggap sebagai gerbang dimensi batin. Kombinasi keduanya menciptakan aura yang sangat peka dan penuh misteri. Ciri-ciri orang Jumat Kliwon. 1. Dianggap
Aneh, sejak kecil karena suka menyendiri atau punya teman tak kasat mata. 2. Bisa merasakan getaran tempat atau orang lain hanya dari intuisi. 3. Sering dapat mimpi-mimpi aneh yang ternyata jadi kenyataan. 4. Saat dewasa, mereka bisa jadi penyembuh spiritual, guru, atau pemimpin yang sangat bijaksana. Contoh kisah nyatanya. Ada seorang pria di Solo yang sejak kecil selalu mimpi didatangi kakek berjubah putih. Saat dewasa, dia sadar bahwa itu adalah leluhurnya yang ingin mengajarkan ilmu kebatinan. Setelah dia pelajari, pria ini jadi penyembuh spiritual yang sering dipanggil untuk membantu orang kerasukan atau terkena santet. Dia lahir di Jumat Kliwon, 4 Senin Wage, sang penjaga cahaya. Jangan tertipu sama tampilan kalem orang yang lahir di Senin Wage. Karena di balik senyum tenangnya, tersimpan kekuatan batin yang luar biasa. Hari Senin melambangkan ketenangan, pemikiran, dan kelembutan. Pasaran Wage punya sifat rahasia, sering menyimpan energi gaib yang tersembunyi. Kombinasi ini menciptakan sosok penjaga cahaya, orang-orang yang sering jadi pelindung secara spiritual, meski gak pernah pamer atau bicara soal itu. Ciri-ciri Senin Wage. 1. Punya kemampuan menyerap energi negatif dan mengubahnya jadi kekuatan positif. 2. Sering ngalamin déjà vu atau merasa sudah pernah melihat sesuatu sebelumnya. 3. Punya daya tarik tenang tapi kuat, bikin orang lain nyaman dan aman. 4. Sering merasa dipanggil untuk nolong orang, bahkan tanpa diminta. Contoh ilustrasi kehidupan. Bayangin seorang wanita sederhana di desa. Penampilannya biasa, hidupnya pun gak menonjol. Tapi saat ada orang kesurupan, dia cukup pegang tangan orang itu dan membacakan doa dalam hati, langsung sembuh. Gak ada ritual, gak ada mantra. Hanya kekuatan dari dalam diri. Itulah kekuatan Senin Wage. 5 Rabu Pahing, sang penyeimbang dunia. Weton langka berikutnya adalah Rabu Pahing. Hari Rabu membawa energi komunikasi, harmoni, dan pergerakan. Pasaran Pahing adalah pasaran dengan nilai Neptu paling tinggi, 9, mewakili kekuatan besar, pengaruh, dan takdir besar. Kombinasi ini melahirkan pribadi dengan keseimbangan luar biasa. Mereka seperti penjaga keseimbangan energi semesta, gak terlalu condong ke terang, tapi juga gak dikuasai kegelapan. Ciri-ciri Rabu Pahing. 1. Sering jadi penengah saat ada konflik, karena semua pihak percaya padanya. 2. Tapi, hidupnya sering diuji dengan banyak pilihan sulit. 3. Punya kemampuan menjadi jembatan antara dua kutub, baik dan buruk, spiritual dan duniawi. 4. Sangat cerdas dan cepat memahami hal-hal kompleks. Kekuatan Rabu Pahing. Mereka seperti penyeimbang yin dan yang. Kalau digunakan dengan sadar, bisa jadi pemimpin yang adil, pemersatu, dan pelindung energi positif. Contoh sosok Rabu Pahing. Beberapa tokoh spiritual terkenal di Jawa diketahui lahir di Rabu Pahing. Mereka gak suka tampil di publik, tapi sangat dihormati oleh kalangan dalam. 6 Minggu Pon, sang pelayan takdir. Di dunia pewayangan, Minggu Pon dianggap sebagai weton yang sangat spesial. Kenapa? Karena Minggu punya aura kepemimpinan dan spiritualitas tinggi. Pon adalah pasaran yang punya getaran kesetiaan, keteguhan, dan takdir besar. Mereka yang lahir di Minggu Pon punya misi melayani semesta, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Makanya, hidup mereka sering penuh tantangan, karena jiwanya besar dan ditakdirkan untuk mengangkat orang lain. Ciri-ciri Minggu Pon. 3. Kalau punya tujuan, mereka akan kejar sampai dapat, meski harus berkorban besar. 4. Aura mereka bersinar kuat, apalagi saat dalam kondisi terdesak. 1. Sering menanggung beban orang lain tanpa diminta. 2. Terlihat biasa, tapi ternyata jadi tulang punggung keluarga atau komunitas. Contoh cerita. Ada seorang guru honorer yang hidupnya pas-pasan. Tapi hampir semua muridnya bilang kalau beliau adalah penyelamat hidup mereka. Bukan karena pintar, tapi karena dia selalu tahu kapan harus mendukung, menasehati, atau sekadar hadir. Ya, beliau lahir di Minggu Pon. Weton-weton langka ini bukan cuma angka atau kombinasi hari dan pasaran. Mereka adalah kode semesta
yang menunjukkan bahwa kita lahir dengan misi, cahaya, dan peran tertentu. Kalau kamu termasuk salah satu dari weton di atas, atau bahkan punya kombinasi lain yang unik, jangan abaikan itu. Jangan remehkan dorongan batin yang sering kamu rasakan. Karena mungkin itu adalah panggilan dari semesta. Nah, kalau kamu merasa kamu atau orang terdekat punya ciri-ciri ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan biar energi positif dari weton langka ini makin terpancar maksimal. 1. Dekatkan diri pada alam dan sesama. Orang weton langka sering dapat pesan dari alam. Entah lewat mimpi, hewan, atau kejadian alam. 2. Jaga emosi dan ego. Karena punya pengaruh besar. Kalau emosinya gak terkendali bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. 3. Perbanyak zikir dan meditasi. Orang dengan energi besar harus sering grounding, biar gak overcharge. Zikir bikin hati tenang, aura stabil. 4. Gunakan untuk kebaikan. Jangan disalahgunakan buat manipulasi atau ambisi pribadi. Karena energi besar juga bawa tanggung jawab besar. Jadi teman-teman, punya weton langka itu bukan cuma soal kebanggaan, tapi juga tentang amanah. Kita diberi cahaya, bukan buat pamer, tapi buat jadi penerang buat orang lain. Kalau kamu merasa punya salah satu ciri yang tadi kita bahas, jangan takut. Itu bukan kutukan, tapi anugerah. Yang penting adalah gimana kamu menjaganya, menggunakannya, dan menyebarkan manfaat dari aura yang kamu miliki. Ingat, semakin besar cahaya, semakin besar pula bayangan yang bisa ditimbulkan. Tapi justru disitulah, kita belajar untuk menjadi cahaya yang tidak membakar, tapi menghangatkan. Nah, sekarang giliran kamu. Coba tulis di kolom komentar, apakah kamu merasa punya salah satu weton ini? Atau mungkin kamu kenal seseorang yang auranya luar biasa kuat? Dan jangan lupa ya, like, share, dan subscribe buat dukung channel ini terus tumbuh. Tulis juga sholawat di komentar biar berkahnya ngalir buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kamu selalu dikelilingi cahaya dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.